Gil sudah langsung ke draft dan iya RRQ Hozi sebagai first pick. Pick RRQ. Deret. RRQ. Ada, aku energiku Udah apa nih? Yuzong. Baru terbentuk dong kok udah udah keluar sedikit demi sedikit kok. Wawa. gitu. Iya, aku udah semangat banget ini. Gila. Jadi manggil Wawa nih Om atau Koko? Aku manggilnya Koko. Beda dong Kalau aku sama manggil- kalian. Kalau Beda. manggil Om diomelin. Iya. Oke, gue panggilnya tante langsung. Oh, berarti kita Oh tuh kan. musengkat kamu. Tapi kali ini ada Benedetta dan juga Brody yang sudah dibuang. Natalia ini cuma ngeliat matahari dikit banget ya. Ya. Di grup stage doang. Tapi ini Nih bisa jadi Natanya kebuka nih. Nah iya. itu dia makanya gue mau hilang nih. Apa draft yang dipersiapkan oleh Burmese Goals untuk berhadapan Jadi dengan RRQ menurut Hozi? Koko apa? Gimana ya? Aneh ya kalau Koret yang bilang ya. iya. Ayo, Analisnya kan Wawa ya. Iya. Gimana Koko? Tapi gimana kok? Ini ngelepasnya banyak banget sih. Silvana, Benedetta, Silvana beda deh. Esmeralda. Iya. Aneh banget gue manggil lu Koko. Gak bisa. Khusus Kok. aja. Orang-orang tertentu aja. Hanya terpilih. Betul. Dan siapa dia? Natalia. Kalau pas Natalia beneran kebuka kan Natalia. Dia mau Esme. kontes ya? Wah ini Natalia first pick gak nih? Kornet. Koret masih berpikir. Kornet berpikir ya? Lapu. Prioritasnya tinggi juga ya Lapu ya. Ya, buat R7. Satu-satunya tim yang sulit banget dibaca draftnya itu RRQ menurut Cornet. Karena dia bisa main apa aja udah. Iya, udah Suka-suka alien aja dah. suka-suka dah. Asli. Mau main yang mana juga yang mana coba. Masih Mau- ada Faramis nanti tiba-tiba keluar. Mau Faramis lagi boleh dah. Wah. Mau Mia juga main boleh dah. Ya boleh lah Dia sembarang. masuk apa aja gitu. Mending kita tebak yang Burmese aja dari Asli loh. Benedetta dibuang. Johan, Di playoff baru pertama kali lihat lapu-lapu first pick. Natalia. Timnya siapa? Silvana. RRQ doang udah. Silvana. Banyak banget ya. Silvana nggak first pick? Nggak. Biasanya first pick orang-orang. Natalia Silvana. Selina. Satu. Johan. Oke. Tiga. Silvana kah teguhku? Lemon. Lemon. Lemo. Lemon. Lemon. Dia bilang dingin di situ. Albert. Tuh. Carlos. Pengen gue cengin juga. Bruno. Bruno kan kemarin. Gila Bruno-nya sih 10 menit game boy. Nggak, gue RRQ berani cenginnya psycho doang. Psycho. Iya. Jangan. Ntar disuruh Sherlock. Iya udah tuh. Gue tiap lagi nge-live IG dicari Lea bang, dicari Lea. Isi DM gue juga gitu. Dicari Lea. Oke. Silvana akhirnya ke pick. Dan juga Kenapa Lee. Cornet? Kan gue nyebut namanya juga ya otomatis ya bodoh banget Cornet. Oh astaga. Iya ya. Aduh, Sebentar. bodoh banget, Cornet. Linda Diki juga. memang Digi memang masuk ke draftingan Astaga Cornet. dari Burmese Goals. Allah. Iya sih Akbar. memang. Jadi mereka memang udah latihan pakai Digi. Pantesan kemarin nggak asing playstyle-nya mereka. Maksudnya mereka udah biasa banget buat pakai Digi. Mereka mungkin udah mikir di gini memang udah counternya sebenarnya buat buat semuanya sih. semua semua hero itu. lock, semua Sisi, hero sisi, Semua sisi. iya. Bahkan Silvana lompat, kurung Imperial Justice. Yuk kita Secara- lari, kita payungin aja rame-rame kabur. Dengan catatan di nggak boleh ke pick off dulu. Tapi kenapa ya? RRQ masih dengan PD-nya first pick itu first game-nya mereka pasti mainin ceilingnya. Iya, keling. Kayak Hero- pede-pede banget sih Albert ya. Hero Emang hero comfort kesayangannya kah? Hero comfort, Albert. ya. Oke, no Hayabusa untuk Ace. Hayabusa tidak ada. Berarti Masih ada Cloud buat Ace bisa dibuang sama RRQ nanti. Cloud. Iya, ada Bruno juga buat Ace. Jadi ada beberapa sebenarnya buat Ace. Eudora nggak sih? Yang di band? Enggak sih. Aku kayak takut gitu. Eudora bisa dipakai malah sama RRQ Host. Iya makanya, maksud aku makanya sebelum daripada dikasih ke RQ sih, Buang aja Di itu. band DG gitu. bisa buang, iya. Tapi Ada kayaknya Kagura bukan- juga. Jadi kayaknya udahlah kita gak usah bahas buat RRQ Host. Sumpah Arceus ini terlalu banyak loh Parsia sih. hero-heronya. Parsia nggak sih? Oh Lui iya. justru malah. Lui, oke. Arceus sih mereka mau buang ke Burmese Gold untuk Roger. Suruh ke bokornya ya buat Ace. Memang respect buat core ini Ace-nya sih. Ace-nya sama Ruby Didi mungkin yang perlu ditakuti udah, dari Cloud dong. PG. Cloud lah. Iya. Cloud. Atau adu assassin. Assassin-nya Lancelot. Lancelot nih. Siapa lagi assassin yang bagus kan? Lancelot ya. Hanzo.
Astaga. Ya, Cloud sih kayaknya menurut aku. Cloud ya. Ya Cloud karena Cloudnya bagus juga buat Ace. Kemarin kan destruktif juga tadi. Waktu menang di game pertama. Balerik lagi. Oke, balik lagi. Kurang satu mage. Support ya. Buat Kalau- Finn. Ya, Satu support. Parsnya Parsnya buat dikomboin kah? Atau Atau- Kagura? atau Finn Kagura. fail. Kagura bagus. Gebers gak sih? Eudora. 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 Ada Cloud, dia lagi muter-muter di stun aja. Fail juga bagus sih. Cloud udah ngeliat Ya, Balerik, fail juga bagus. udah keringat dingin sebenarnya si Cloudnya liat Balerik. Wih, Jam sih. Eudora. Eudora. Ya, Eudora. Bener Stun kan? di tempat, Kalau nggak di ban pasti Itu- ada chance diambil. itu udah combo itu. Eudora, Kayaknya emang Balerik, Balerik, Sylvana. Iya, Tapi tapi ya ya ada Digi, Digi ya, di Digi. sana ada Digi sih. Ini berarti PR-nya Albert buat nangkep Diginya Nah dulu. ini tinggal Digi, Atau gimana sama cara Selena. mereka ngejinakin Diginya nanti. Lapu-lapunya yang ke arah belakang harusnya. Langsung ke tengah ya. Yes. Eudora nih kayak hero yang udah pasti ngelock dan juga Betul. cooldownnya nggak terlalu lama. Betul. Kalau fail emang fail enak sih buat si ininya AOE-nya ya. Tapi Apalagi team fight dikomboin sama temen-temennya. Tapi fail aktif di level 4. yes, Betul. benar. Di early- Ya, di early tuh dia nggak ada stun sama sekali. Level 1-2-nya tuh Level 1-2 Eudora. iya bisa tim fight sama Selena lagi. Selena juga Tapi- 1-2 udah bisa. Tapi nggak Wow. terlalu. Balmond. Wish Balmond sudah Lama nggak kelihatan. Lama nggak Lama. kelihatan ini. Ada yang Muncul bilang lagi. Balmond gak diapa-apain kok, ada yang pick ya. Akhirnya keluar sekarang. Balmond ya. Balmond oke. Oke, tapi ingat Cyclone teman-teman, walaupun walaupun RRQ ngepicknya suka aneh-aneh, Tapi ada ternyata Balerik, ada Eudora, ada hero-hero aneh lainnya. Tapi Yay. ingat RRQ bukan seperti kita. Mereka adalah alien-alien yang sudah berpengalaman, sudah siap. sudah siap. Dan kalau ngomongin soal caster prediction sudah Udah pasti lah. jawabannya sama, tidak perlu ditanya lagi. Diragukan lagi. Mau Sudah bareng-bareng? pasti. Mau Bareng-bareng. bareng-bareng? Oke. Let's go. 3, 2, 1. 1. RRQ Hoshi. Tapi kan kamu juga suka tim Myanmar kan? Iya. Tapi nggak apa-apa, biar Enggak, dijegal selain di bawah. Indonesia tetap Bisa. Biar dijegal di bawah aja ya. nggak bisa bro. Enggak, maksudnya Myanmar turun. Myanmar di peringkat 3 aja udah. Ya udah betul. 1-2-nya Indonesia. 1-2 nggak? Oke. 1-2 milik Indonesia. Dan langsung akan aja kita masuk ke gamenya, Connect. Benar. Let's go. Ini dia. Mana? RRQ Hoshi melawan BG atau Burmese Gold. Welcome to Mobile Dengan Legends. Psycho dan juga Finn yang akan bersama Yes. bersihkan minion di arah tengah. Ini mirip-mirip seperti rotasi pada umumnya. Iya. Dan Balmondnya bakal motong ya. Oke, cukup menarik. Ini mungkin rotasinya akan ke atas. Wah, langsung ditulis pertama mungkin. Cukup berani tuh Balmondnya di lane-nya R7. Iya. Oh, mau ngambil blue buff-nya dulu. Purple. Masih ada, ya, purple buff. Masih ada retri juga ditahan. Di Towndernya udah diambil kah? Yes. Ya sementara kayak di purple buff-nya lagi coba untuk dibersihin sama Burmese Gold-nya dan yes Oh, diambil diambil oleh sama Ace. Ace Purple dan buff-nya. ya ini bakal membuat kayak pergerakan dari RRQ Hoshi bakal sedikit terlambat untuk di menit 1 sampai 3. Oke, Ace dengan 2 purple buff yang sudah diamankan oleh dia. Ini Cloud udah bener-bener enak banget, apalagi kita tahu powernya dari Cloud ketika DHS sudah jadi dan yang dia lakukan adalah farming. Sedangkan dari Link tanpa dia blue buff akan semakin berat juga dari penggunaan energinya walaupun sudah diubah, di buff di patch yang terbaru tapi tetap aja nggak adanya buff akan susah. Iya, ini Siapa yang R7 dapat nih? tarik ulur ya. Dia ada pasif sih R7. Iya, dia Iya. Nyimpen dulu. Kayaknya player Sama kita ya. player side yang benar-benar jago ya. Yes. Udah tahu dia gimana caranya untuk kontrol lane-nya. Tapi mungkin akan diamanin untuk gold buff-nya dari seorang Ace. Ya Ace-nya bebas banget nih farming terus dia. Iya, makanya. It's us. Wih, skin Link yang baru ya, baru ngeh aku. Yoi. Gila, keren juga. Lihat R7-nya langsung melangkah ke arah D kali ini yang mau memotong area minion dan karena ada Ace kali. Jadi R7 tidak terlalu komit ya. Di area Masih ada mid-nya. dunk sih itu. Uh-huh. Masih ada ulti dan itu kalau Albertnya ada biru mungkin dia bisa lompat ke atas Fitch Poise dan dapetin point kill ke arah Balmond. Tapi kayaknya bener-bener ini temponya masih sama-sama saling membaca ya Betul. dari kedua tim. Om apa gimana? Early game ini?
Early game-nya menurutku kalau adanya Digi juga ya di Burmese Gold, ada juga Selina, mereka harus bisa menguasai di early game-nya. Tadi kita lihat pressure-nya sudah datang dari BG di mana mereka coba untuk ganking ke arah R7, tapi ternyata R7 juga bisa jaga jarak, dia masih bisa mainin, jadi dia masih bisa bertahan juga. Dan pola serangan yang dibuat atau lagi di-build oleh Burmese Gold adalah lebih terfokus untuk naik ke bagian atas. Tapi kali ini sudah agak sedikit beda sih. Kali ini dia sudah mulai juga mendekati ke Cloud-nya. Cloud-nya bakal jaga habis-habisan sekarang Ace-nya yang tadinya udah dapetin purple buff. Dan ini bebas banget buat seorang Ace untuk bisa melakukan farming dengan sangat terbuka sekali. Aduh. Oh, setuju tapi sekali. terkena Abyssal Arrow itu dari seorang Kid Psycho. Oh, dibuka ternyata dan bahkan ultimate-nya langsung dikomit berduaan saja. Maybe tidak adanya flicker, tidak adanya ultimasi level 3 ternyata di King Edge. Dan langsung mengambil saja R7. Masih ada combo dengan flickernya, masih bisa kabur. Nice Dangnya benar-benar on point banget di timing yang sangat pas. Tapi B-nya masih cabut dia. Masih ada flicker dari Sorandi, masih bisa untuk menghindar serangan Link-nya. Belum berasa, belum bisa langsung knockdown begitu saja. Masih ada duet dari Psycho-nya, masih mundur ke arah belakang. Masih ada trap dari Selenanya, masih bisa survive, masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya dari Burmese Gold sudah menguasai dari Turtle Pit ya. Iya, dan untungnya untuk dari laning di area atas masih bisa dijaga juga oleh tim RQLC meskipun harus kehilangan goldnya ya. Terusan, dan Turtle juga akan diamankan oleh tim dari Burmese Gold. Oke. Bener-bener ini rotasinya pas banget dari atas dan bahkan Finn flicker, tapi sayangnya dihindari begitu saja dan dianya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Kid, the Wonder Kid, bener-bener fast hand banget ketika dia terkena stun dan menghindari ultimate dari Eudoranya seorang Calvin si pencuri Lord. Yes, dan bahkan ada Unstoppable Fox juga dari seorang Ruby ya. Sedangkan kita lihat Ace langsung membersihkan landingnya dengan cukup cepat di area atasnya dengan Blazing Duet. Ya. Dan nggak akan terlalu agresif sebenarnya dari tim RQLC. Mereka udah mulai mencoba disetir sama teman-teman dari Burmese Gold, tapi bisa ditarik ulur. Psycho pun juga tidak akan memaksakan setelah terkena Abyssal Arrow 2 kali Finn juga. Nggak dikenain. Nah aja mulai di pin dari gerakan dari seorang Finn-nya. Mencoba untuk menarik Selenanya dan sejarah bottom lane yang terbatas. Ada West Play juga, knock up dan langsung diamankan oleh Albertnya. Semua pedangnya diambil. Sudah mendapatkan item juga yang cukup berbeda kali ini R7. Iya. Memakai Heptasis Heptasis. terlebih dahulu ya. Instead of bikin Bloodlust atau bikin sayap. Kita jarak mid lane-nya. Tidak terkena satu orang tapi ada ultimate dari seorang tingginya ada R7 yang belum mengeluarkan ulti baru keluar begitu saja. Belum ada stun. Tapi lihat Kit-nya. Enggak ada flicker dan harus diamankan begitu saja oleh Psycho-nya. Di-kill, secure. Dia mau kemana? Masih ada flicker dalam 4 detik tapi ternyata tidak. Damage-nya terlalu besar dari R7. Langsung diamankan 2 hero dari tim Burmese Gold. Yes, itu untuk satu kali ini ditukarkan dengan Finn saja di area mid dan bahkan dari area mereka coba untuk mendapatkan lagi kah, tapi ternyata ada ejector dari seorang Psycho. Ternyata minionnya habis si Momochan. Iya. Tapi mereka udah dapetin satu turret di area bawah terlebih dahulu. So it's fine. Satu position terbuka dan yang kehilangannya juga Psycho-nya untuk bukan dari Albert. Dengan emblem tank ternyata yang dipilih oleh Psycho-nya tidak memakai emblem support untuk talent yang ketiganya untuk cooldown dari flicker atau mungkin dari ultinya. Biar lebih tebal lagi mungkin ini strategi dari RRQ. Iya, dan Lemon pun kali ini bakal coba untuk menahan lane di area atas udah bertukar ya dengan seorang R7. Ya, dari Burmese Gold kalian kedua. Turtle. Yes, dengan goldnya masih tidak berbeda jauh dari Psycho juga. Masuk kah? Masih ada ultimate Albert dari Maybe datang. sih Lemon sebenarnya. juga datang. Retribution-nya bagus banget Albert. Dan bahkan ada Somblet-nya, Maybe-nya masih bisa survive. Kit-nya juga belum ada big points-nya. Maybe one more hit Lemon. didapatkan begitu saja. Dan bahkan kita lihat sini dari Lihat D-nya dan melawan Seven-nya. R7-nya belum maju. Ada Albert juga tidak memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 orang ditukarkan dengan 3 orang dari RRQ. Ini masih cukup worth it harusnya karena RRQ dapetin satu lordnya tadi, retribution dari Albert. Ada turtle ya yang bisa di-secure juga. So ya kembali dari Burmese Gold, mereka tadi sempat agak sedikit kelimpungan tapi akhirnya mereka harus bisa tarik nafas juga. Ace masih bisa mendapatkan space yang dibutuhkan juga. Secara level kali ini masih unggul jauh, masih 1 level di atas dari seorang Albert. Iya, debate lagi nggak tuh sama si Finn? Dia Yes, sengaja bener. makan biar Albertnya bisa follow up kalau misalnya memang Selinanya dari kitnya masuk gitu ya. Dan bener-bener langsung di stun gitu kan. Yes.
Oke, sengaja kena arrow, langsung di stun sama Eudoranya, ada Thunder Strike juga kombonya. Plus ada mobilitas yang cukup cepat juga dari Albertnya. Yes, endless battle dari kantongin sama seorang Albert juga. Oke, Dia balik ke area atas. Lemonnya sendirian di bottom lane. Lakukan Thunder Strike dikeluarkan oleh Maybe-nya juga sekarang. Tapi masih ada Psycho-nya, belum dikeluarkan ultimate dari keluarga. Tapi tampaknya masih ada time journey selalu. Always seperti itu, Psycho-nya masih hidup, masih Albert. bertahan. Dan bahkan Albert ya, satu pedang lagi. Lemonnya datang. One for it, Di Pitch Point. win. Oh my god, ternyata Lemon. masih bisa untuk bertahan justru. Oh, maybe. Malah dari Ruby Didi-nya tadi gagal Albertnya karena ada ejector. Iya. Itu kalau nggak ada ejector masih bisa di pick off sama seorang Albert ya. Tapi it's okay, Lemon juga udah ngedapetin satu kit ini. Dan tipis banget sebenarnya dari maybe-nya masih bisa balik ya tadi. Oh, Dan tadi enak banget sih sebenarnya buat Arkehoshi adalah mereka punya sisi yang cukup luas ya. Dari Lemon dengan adanya Wrath of Giant-nya itu bisa kunci sebenarnya karena nggak ada Purify sama sekali. tapi yang saya mulai masuk dari Breveternya tidak mengenai ke arah seorang di dan Ace-nya berhasil mendapatkan turret di area atas. Hit. Wow, ini bakal agak sedikit berat sepertinya buat Arkehoshi di Lah. pertama. Iya, karena Burgess Gold tadi sempat tertinggal 1000 gold, sekarang sudah mulai berhasil untuk menyusul dan lagi. Turtle-nya masih disenggol oleh BG dan mereka dapetin. Iya. Dua turtle. Oke, 2 turtle. Yes, benar banget. 2 banding 1 ya. 2 banding 1. Ini udah ada bracelet juga buat Gila, Ace. defense-nya. Ini Ini. dari Golden Maybe-nya Staff. sih benar-benar kayak nahan buat Cloud-nya aman sih. Time journey-nya tuh selalu Iya. kayak ditempel buat si Cloud-nya biar dapetin Purify gratis juga. Dan bisa untuk Blazing Duet dengan tenang. Dan selalu Psycho-nya yang bakal menjadi nge-trigger ya. Selalu nge-trigger Dia ultimate-nya. pancing sih, tapi kali ini Oh my Psycho-nya God. diculik. Wah. Begitu saja Lemon bakal coba mundur terlebih dahulu. Kali ini bakal coba untuk clear minions secepat mungkin dengan adanya close and sweep. Dan Albert bakal coba tarik ulur. Kayaknya ini Albert coba split push deh Split, di ya, area split. atas. Iya. Tapi nunggu yang lainnya jadi juga. Oke, strategi yang mirip sama hari kemarin, bedanya hanya ada satu split pusher saja dari Albertnya yang akan ditemani oleh Dora juga. Dapetin satu turret dan mungkin akan langsung balik ejector Unstoppable Force ke arah seorang Eudoranya. Kameranya tidur ke arah mid, tapi di sini Ruby Didi-nya nggak bisa bertahan dan langsung di shut down, di knock up dengan Tempest of Blade dari seorang Albert. Tapi sudah di zoning. Untuk blue buff-nya ada retribution kah? Tidak ada retribution sayangnya. Dan bahkan ultimate-nya ada Wrath of Giant-nya dari seorang Lemon sudah digunakan. Belum ada time journey dari Maybe-nya. Masih ditahan blue buff-nya. Sekarang gantian zoning, down dari seorang B-nya. Dan bahkan Psycho-nya mundur ke arah belakang. Blazing Duet. Dan langsung diambil blue buff-nya. Wah gila Ace-nya sih. Mekaniknya sih luar biasa loh. Dia cicil ke depan terus langsung balik lagi. Iya, dia pede banget karena di belakangnya ada Digi yang selalu ngekor. Iya. Digi yang sudah bersiap-siap dengan time journey-nya yang nggak dipencet sama sekali ya. Iya. Maybe kali ini one hit. Nah, ya. Oh, nggak ada Digi. Tapi blue buff-nya belum berani untuk di-invade oleh teman-teman Arkehoshi. Lebih memilih untuk mengikhlaskan 2 menit yang sekarang. Dari blue buff mereka yang diambil sama Maybe-nya. Dan ini bukan Maybe, dari Ace-nya. Ace-nya sudah 15 loh. Ini benar-benar kayak well farm banget. Albertnya tertinggal sampai 2 level. Dan bahkan belum ter-shutdown sama sekali dari seorang Cloud-nya. Licin banget dan bahkan ketika dia bisa unggul level seperti dia masih tetap well farm. Yang dimana unggul levelnya ini didapatkan dari mendapatkan 2 kali purple buff ya. Punyanya si Albert tadi di menit-menit awal dan juga setelah masuk ke area dari mid game-nya sekarang. Wah Jadi mereka harus dari Arkehoshi, mereka harus bisa men-shutdown terlebih dahulu. kaya banget Ace-nya. Si Digi dulu yang paling penting. Iya. Diginya bisa ke shutdown, itu momen untuk bisa membuka fight. Ace-nya 9.000 loh. Obatnya baru 6.000-an. Yes, gagal terculik tadi dari seorang Sylvana-nya, dari seorang Teguhnya. Flicker plus Imperial Justice, tapi tidak berhasil menculik dari turun jauh yang Lemonnya masih cukup tebal. Masih belum membuka Wrath of Giant-nya, masih ditahan begitu saja. Blue buff-nya sudah mulai muncul. Albert yang sudah ada retribution kali ini mencoba untuk mengganggu Lemonnya menjadi lini paling depan. Ada retribution diamankan begitu saja, sudah ada blue buff. Tapi lihat di arah bottom lane-nya, digangguin sama jauh head-nya. Ini benar-benar mulai di section begitu saja. Arkehoshi. Benar-benar nih teman-teman dari BG masih rapi banget. Benar-benar kayak kondisinya RRQ mulai tertekan. Apalagi Ace-nya udah sakit banget. Dan dia Lord di atas menit 12. Tapi benar-benar cepat Wah, banget. Gila. Gila. Wow. Cepet banget. Dan bahkan dari Arkehoshi mereka nggak bisa maju, ada alam bom yang ditaruh di mana-mana juga, jadi agak sedikit Itu giginya
Kenapa ya? Aegisnya ada tanda Silang terus stopnya. dari tadi. Iya, dari tadi aku lihat itu. Kenapa ya? Di ban kah spellnya? Gak mungkin sih. Masa sih? Kenapa tuh? Enggak. Enggak lah, paling visual paling. Iya Visual mungkin aja ya? visual. Bisa aja ya. Iya, visual. Tuh lihat lagi diinvasi lagi sekarang jungle-nya diinvasi, orange buff-nya lagi diamankan Gak apa-apa. Ini sama Burmis. RQC mereka udah terbiasa. Oh, gila mereka sih. nungguin. Gila mereka cepet banget loh. Maybe-nya selalu nempel masalahnya. Stunnya kena, dan Masuk bahkan kali. ada satu orang maybe-nya Aegis digunakan, tidak ada ultimate digunakan karena tidak ada yang perlu di cover oleh Digi-nya. Baik sekali, sulit tadi oleh seorang Psycho-nya. Iya. Dan bahkan Lord-nya di arah atas juga masih berjalan dengan entengnya. 20 detik lagi untuk maybe kembali hidup dan masih punya time journey. Dan kita lihat gimana caranya tim Oh Arachnoid mereka mau team fight nih. counter ketat. Lemonnya belum mengeluarkan ultimate-nya karena masih cooldown dan mungkin akan diambil untuk blue buff-nya, tapi Lordnya dibiarkan di arah atas sendirian. Lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Albertnya keluar ke arah atas dan Lemon bersama Psycho damage-nya. Oh lumayan sakit, ada R7 juga stunnya ke arah yang salah kali ini, tapi Flickernya mencoba untuk mengajar balik lagi. Mana ini link yang dibutuhkan? Mana Beast Boys yang belum ada dan baru masuk di sana. Episode Blade double kill, looking for triple kill kah? Apakah bisa mengamankan di sana? Tidak mau Oh, ada untuk flicker. memaksakan sesuatu yang dipaksakan. Beast Boys ke arah belakang. Iya, tadi flickernya dan injektornya miss ya. Ke arah serang Albert juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ketika Lemon tumbang, R7 tumbang, Finnya tumbang, Albertnya juga sebenarnya agak sedikit free sih. Tapi ace-nya yang penting berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Betul. Ada celah pecah. Kalau kita lihat nih replaynya, Lemonnya pertama kali tumbang, terus udah gitu R7-nya juga disusul Blazing Duet, terus ditahan ternyata sama seorang Albert yang Tadi kenapa dia ke nggak arah depan. langsung maju aja R7 nya? Kayak pas dia ulti, jadi dia flicker. Kenapa nggak dia hit ultinya langsung ke Digi-nya ya? Padahal udah pasti mati juga. Kira ngincar Enggak, yang lain. kalian enggak? Aku cuma ngelihat Lemon tumbang, memang si R7-nya di belakang. Yang di depan itu sama si Finn ya? Jadi dia pergerakannya cabut ke belakang, tapi Aha. ternyata nggak bisa survive. Tapi dia kalau maju ke depan bisa dapat si Digi-nya sebenarnya. Oh, diusir Psycho-nya. Mau diperangin lagi kah di sini? Retribution-nya. Oh, di first time nyaris saja Psycho-nya langsung mundur sih. mengamankan dari seorang Albertnya. Dan Psycho-nya nggak bisa Sakit bertahan. banget. Injector-nya karena terangsir kah? Langsung didang begitu saja. Oh my god, Wah, dua di-reset. orang menuju ke arah 3. R7-nya juga hilang. Kitnya sekarat, Albert yang memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Tapi top lane, seorang Kit. Tapi masih bisa untuk balik ke belakang. Lemonnya melawan seorang Ruby Didi. Tapi Oh, lihat tuh D-nya base-nya. dari Balmonnya. Dan bahkan dari Ace-nya. Satu gerobak saja yang dibutuhkan oleh Burmese Gold. Dan ini dia game pertama Burmese Gold Myanmar